Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sahabat asli yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bertemu lagi dalam majlis kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah. Alhamdulillah kita masih membahas tentang berbagai macam hal-hal yang disebut dalam cinta kepada Allah, hak-haknya, kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya, sehingga kita juga masih meneruskan di pembahasan tentang cinta itu sendiri. Baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan baru, yaitu anwa'ul mahabbah, yaitu macam-macam cinta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, anwa'ul mahabbah, jenis atau macam-macam cinta. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari negeri Andalus. Beliau sebagai ulama besar dari mazhab Zahiriyah, Ibnu Hazm mengatakan dalam kitab beliau yang fenomenal tentang cinta, yang berjudul Tauqul Hamamah fil Ulfati wal Ulaf, sayap merpati judulnya gitu ya, tentang cinta. Beliau membagi cinta beberapa bagian. Kata beliau, al-mahabbatu duru. Cinta itu ada berbagai macam jenis, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, pertama, fa afdaluha mahabbatul mutahabbina fillah. Orang yang saling mencintai karena Allah, gitu ya. Ini paling tingginya cinta karena Allah. Apa sebabnya? Maksudnya apa yang menyebabkan cinta karena Allah? Apa landasannya? Imma lijtihadin fil amal wa imma littifaqin fi asli nihlati wal madhahib. Mungkin yang menjadi dorongan seseorang mencintai karena Allah karena kesungguhan dalam beramal soleh, atau karena kesamaan dalam sebuah agama atau madhab pemikiran. Jadi wajar kalau seseorang saling mencintai dengan orang beriman, karena ada landasannya, yaitu sama-sama orang-orang beriman, gitu ya. Wa imma li fadli ilmin yamnahu al-insan, atau karena ilmu yang dimiliki seseorang. Contohnya kita mencintai para ulama kita, mendoakan mereka. Jika mereka sudah meninggal, kita doakan. Jika mereka masih hidup, kita hormati, gitu ya. Kita doakan juga. Itu cinta karena Allah yang berlandaskan ilmu. Ya. Kita cinta sama seorang alim misalkan, ahli agama, ahli ilmu, Masya Allah, dan itu rasa-rasanya bagi kita sebagai seorang yang awam itu sangat penting, gitu ya. Modal kita mencintai orang yang berilmu. Karena ada sebuah ungkapan, jadilah kamu seorang yang penuntut ilmu. Kalau kamu nggak bisa, kalau kamu bisa, jadilah kamu seorang alim, jadi ulama. Kalau kamu nggak mampu, jadilah seorang pembelajar ilmu. Kalau nggak mampu juga, jadilah engkau pencinta ilmu dan ahlinya. Jangan jadi yang keempat, kau akan binasa. Jadi gitu ya. Kemudian ada yang selanjutnya, wa mahabbatul qarabah, cinta karena kedekatan, karena ada hubungan antara anggota keluarga misalkan. Jadi ada satu tadi paling tingginya adalah, kata Ibnu Hazm, cinta karena Allah,
berbagai macam motifnya tadi. Ada karena sungguh-sungguh beramal soleh, kemudian kesamaan dalam agama dan madhab pemikiran misalkan, atau karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang gitu ya. Ada lagi jenis kedua, mahabbatul qarabah wa mahabbatul ulfati wal isyirak fil matalib wa mahabbatul tasahub wal ma'rifah. Ada kecintaan karena kesamaan profesi, kerjaan, ya, wa mahabbatul bir yadahul mar'u inda akhihi, wa mahabbatul tama' fi jahil mahbub. Ada kecintaan yang karena ia ingin mendapatkan cintanya seorang yang dicintai tadi. Ada juga wa mahabbatul mutahabbina li sirrin yajtami'ani alaihi yalzamuhuma sitrahu. Ada kecintaan yang dibangun oleh dua orang karena ada sebuah rahasia yang harus mereka jaga berdua. Kata Ibnu Hazm, wa mahabbatu bulughil ladzati wa qada'il watr. Ada kecintaan yang seseorang ingin meraih ke sebuah kenikmatan dari situ. Wa mahabbatul ishqi allati la illata laha illa ma dzakarna min ittisalin nufus. Juga cinta buta, mungkin bisa dikatakan al-ishq itu jatuh cinta yang mungkin seringnya negatif gitu ya. Kayak apa ya? Cinta yang seorang cinta karena melihat perempuan gitu, kemudian dia menghayal itu, kemudian membayangkan terus-menerus tentang wajahnya yang cantik gitu-gitu ya. Itu ishq. Wa kullu hadhil ajnas munqadiyatun ma inqida'in ilaliha. Kata Ibnu Hazm, selain cinta karena Allah tadi yang saya sebutkan di atas itu, yang Ibnu Hazm bilang itu akan sirna bersamaan dengan sirna penyebabnya. Jadi kalau yang disukai adalah rupa, saat rupanya berubah jadi jelek, jadi buruk, cintanya hilang. Saat seseorang mencintai karena jabatan, saat jabatannya nggak ada, cintanya hilang. Saat seseorang mencintai karena profesi pekerjaan, saat profesinya berubah, dia cintanya hilang. Artinya, kata Ibnu Hazm, semuanya akan sirna bersamaan dengan sirnanya sebab dari cinta tersebut. Wa zaidatun bi ziyadatiha aw naqisatin bi nuqsan. Juga dia akan bertambah dan berkurang sesuai dengan kadar penyebabnya. Tadi yang mencintai seseorang karena kedudukannya semakin tinggi, misalkan dia jenderal bintang 2, 3, 4, dia akan semakin cinta karena bintangnya misalkan. Mencintai karena dia posisinya direktur, manajer ini dan lain sebagainya. Ya, dia akan berkurang juga karena sebab itu tadi. Muta'akkadun biduniha fatiratun bi bu'diha. Ya, akhirnya menguat karena semakin dekat, menghilang karena semakin jauh. Intinya gitu kata Ibnu Hazm ya, Masya Allah. Baik, tadi Ibnu Hazm membagi cinta ke beberapa bagian ya, menjadi beberapa bagian cinta versi Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala di kitab beliau Tauqul Hamamah, ya, Kalung Merpati judulnya. Pokoknya teman-teman kalau baca, emang Masya Allah, Ibnu Hazm tuh ngomongin cinta itu ini banget gitu ya. Apa sih istilahnya hari ini? Roman picisan atau apalah, pokoknya mellow lah. Gitu ya. Baik, teman-teman, kita masuk ke pembahasan baru, suwarun musyriqah lil mahabbatis sadiqah. Ya, contoh yang gemilang atau contoh-contoh yang indah dari persaudaraan, dari kecintaan yang jujur. Ya. As-suratul ula, kata Syekh, gambaran pertama, contoh pertama, lil mahabbatis sadiqah fillahi azza wa jal. Contoh pertama atau gambaran pertama, bukti dari seseorang mencintai karena Allah dengan jujur. Walillahi azza wa jalla, karena Allah dan untuk Allah. Hadhihi as-sadaqat wa hadhihi as-sadaqatu wal ukhuwatu allati nasha'at baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina siddiqi hadhihi al-ummah radhiyallahu anhu. Kecintaan ini
tergambarkan oleh dua makhluk Allah yang sangat mulia, yang sangat dicintai, yang saling mencintai. Pertama, dari Rasul SAW kepada orang terpercaya di umat ini, Siddiqu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya, yang paling jujur imannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa aktafi bi dzikri mawqifin min hadhihi al-mawaqif allati tadullu ala sidqi al-mawaddati wal mahabbah. Kata Syekh, aku cukupkan menyebutkan satu misal saja, bukti kecintaan yang jujur karena Allah di antara dua orang ini, antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ikhtisasul muhib lima yaduru fi qalbi akhihi alladhi ahabbahu fillahi azza wa jal. Aku akan ceritakan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bercerita, qala, ia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Suatu kali Rasul berkhutbah di depan manusia gitu ya. Wa qala, Rasul mengatakan, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah. Fakhtara dzalika al-'abdu ma 'indallah. Rasul berkhutbah di depan para sahabat. Kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia atau berada di sisinya. Namun hamba itu memilih apa yang di sisi Allah. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, fabaka Abu Bakrin. Ketika mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Abu Bakar tiba-tiba menangis. Fa'ajibna libukaihi an yukhbira Rasulullah SAW an abdin khayyir. Kami sempat terkaget, loh kenapa Abu Bakar nangis saat Rasul bercerita tentang seorang hamba yang dipilihkan oleh Allah antara dunia dengan apa yang di sisi Allah. Fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Ternyata hamba tersebut adalah Rasulullah SAW. Wa kana Abu Bakrin a'lamana. Faqala Rasulullah SAW, inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Kemudian Rasul mengatakan, memuji Abu Bakar di hadapan para sahabat, sesungguhnya manusia yang paling aku merasa aman bersamanya, berteman dengannya, aku merasa nyaman berada dekatnya dalam urusan harta sekalipun, itu Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakrin. Seandainya aku boleh memilih seorang khalil. Khalil itu teman-teman beda dengan sahib. Khalil itu berdua yang tidak ada ketiganya. Jadi berduanya. Dia sama Allah saja. Rasul dengan Allah saja. Kata Rasulullah, seandainya aku boleh memilih seorang khalil selain Allah, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin ukhuwatul Islam, tapi hal itu tidak mungkin kan? Hanya bisa aku raih karena kecintaan dalam Islam saja. La yubqiyanna fil masjidi babun illa sud illa baba Abu Bakrin. Pintu yang selalu terbuka itu namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman, Rasulullah ketika mau meninggal, emang para nabi itu diberikan pilihan oleh Allah ketika tugasnya sudah selesai, antara mau hidup di dunia lanjut atau dimatikan oleh Allah. Termasuk Rasul SAW. Ternyata Rasul lebih memilih kembali kepada Allah, bukan memilih kita. Di situ sahabat sedih sekali, Masya Allah. Di situ sahabat Nabi SAW merasa sedih karena kita akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Baik, qala Ibnu Rajab rahimahullah, al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan, lamma arada Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar bi ikhtiyarihi li liqa'in 'ala al-baqa' wa lam yusarrih, khufiya al-ma'na 'ala katsirin mimman sami' wa lam yafham al-maqsud ghaira sahibihi al-khasis bihi. Saat Rasulullah menyampaikan khutbah tadi, semua orang enggak ada yang peka.
Maksudnya siapa? Atau maksudnya apa Rasul bilang kayak gitu? Kecuali teman khususnya ini. Kecuali teman dekat yang ia cintai karena Allah ini, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tahu persis apa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thaniyatnaini fil ghar. Dialah orang yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berduaan saja di Gua Hira. Maaf, di Gua Thur. Di Gua Thur ketika dalam kejaran orang-orang kafir Quraisy. Wa kana alamul ummati bimaqasidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakarlah orang yang paling tahu tentang apa yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma fahimal maqsudu min hadhil isyarah baka. Saat Abu Bakar tahu persis apa maksud Rasul ngomong tadi, maka Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Qala bal nufdika bi amwalina wa anfusina wa auladina. Ya Rasulullah, anak-anak kami, ayah kami, harta-harta kami semua sebagai jaminan ya Rasulullah. Kami lebih memilihmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mencoba menenangkan Abu Bakar di situ. Fasakkana Rasul sallallahu alaihi wasallam jaza'ahu. Rasa bimbang dan khawatirnya Abu Bakar ditenangkan oleh Rasul. Wa akhadha fi madhihi wa thana alaihi 'ala mimbar. Kemudian Rasul memulai memuji di atas mimbar tentang keutamaan Abu Bakar. Rasul bilang tadi yang sebagian saya sampaikan di awal. Kata Rasulullah, orang yang paling aku berasa aman dalam perjalananku, dalam menemaniku, dalam urusan hartanya adalah Abu Bakar. Liya'laman nas kullahum fadlah, agar supaya semua manusia tahu bagaimana posisi Abu Bakar di sisi Rasul, atau bagaimana keutamaan Abu Bakar di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqa alaihi ikhtilafun fi khilafati, sehingga tidak ada jadi perdebatan ketika Abu Bakar menggantikan Rasul menjadi khalifatul mukminin, khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Orang yang paling aku yakin, aku percaya, aku nyaman ketika berada di sisinya, bahkan dalam urusan hartanya, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu teman-teman, itu cinta yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Kita bertemu beliau berdua. Kita salamin sama Abu Bakar ya Roh. Kita ketika nanti di surga ya Allah teman-teman. Bolehlah kita menghayal kalau nanti kita di surga. Kita bertemu Abu Bakar, kita salami Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, terima kasih sudah jagain Rasulullah. Terima kasih sudah jadi teman terbaik bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih engkau telah menjadi orang yang paling dipercaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang paling mempercayai Nabi saat yang lain masih tidak mempercayai Nabi dan lain sebagainya. Terima kasih ya Abu Bakar. Engkau telah menemani Nabi di gua. Engkau telah menemani Nabi hijrah. Engkau telah bersusah payah. Engkau telah mengeluarkan hartamu untuk Islam dan lain sebagainya. Ya berhaylah teman-teman. Kita berharap kita bisa berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW. Baik, contoh yang kedua, wasurat tsaniyah li hadhil ukhuwati shadiqah. Dalam persaudaraan yang jujur adalah apa yang terjadi di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Surat Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang tinggal di Madinah yang hati mereka dipenuhi keimanan sebelum datang saudara-saudara mereka orang Muhajirin, yuhibbuna man hajar, mereka menyukai, mencintai orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan kebutuhan saudaranya padahal mereka butuh untuk dirinya. Ini orang-orang Ansar dipuji habis-habisan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Kemudian ada sebuah hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qalatil ansar iqsim bainana wa baini ikhwanina an-nakhil. Qala la, faqalu
atakfunal mu'nah nusyrikukum fis samrati qalu sami'na wa ta'an. Jadi orang Ansor pernah berkata kepada orang-orang Muhajirin tentang kalian bisa ikut kita juga berladang di sini, berkebun. Tapi orang-orang Mekah bilang, nggak usah, kamu lebih paham, ya. Kamu yang lebih paham orang-orang Ansor gitu ya. Gini aja, kalau gimana nanti buahnya kita bagi dua aja hasilnya. Orang Ansor setuju gitu. Masya Allah. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang itu. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, yuhibbuna man hajara ilaihim. Ay min karamihim wa syarafi anfusihim yuhibbuna al-muhajirina wa yuwasunahum bi amwalihim. Ketika Allah memuji orang Ansor, yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang Ansor itu mencintai orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena apa? Karena itu berlandaskan dari kemuliaan, kedermawanan, ya, sehingga orang Muhajirin itu diberikan keluasan dalam harta, keluasan dalam tempat tinggal gitu ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, qala Ibnu Katsir rahimahullah, ayla wala yajiduna fi anfusihim hasadan. Sama sekali mereka enggak ada hasad kepada orang-orang Muhajirin. Oh, enaknya kalian datang-datang langsung dikasih fasilitas di Madinah bersama Rasul 13 tahun di Mekah. Mereka enggak ada sama sekali itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-ithar huwa taqdimul ghair 'ala an-nafsi wa hududhiha ad-dunyawiyah wa raqbatan fil hududid diniyah. Kata Al-Imam Qurtubi, ithar itu adalah mendahulukan, memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan dirinya sendiri. Ya, dan dalam urusan dunia untuk mengharap kebaikan akhirat dunia di agamanya. Wadzalika yansha'u an quwwatil yaqin wa tawkidil mahabbati was sabri 'alal masyaqqah ay yu'thiruna 'ala anfusihim bi amwalihim wa manazilihim la 'an ghaniyin bal ma'a ihtiyajihim ilaiha. Bahkan mereka memberikan harta, memberikan rumah, ada yang memberikan istri. Kita tahu, dan ini kisah yang masyhur, saat Rasul SAW mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad bin Rabi', nih saya punya harta bagi dua, saya punya istri dua, kamu lihat mana yang kamu suka, saya ceraikan, nanti selesai masa iddahnya kamu nikahkan. Sampai sebegitunya mereka. Bukan karena mereka kaya juga, tapi karena mereka tahu keterpanggilan itu. Enggak semua orang Ansor itu orang kaya, tapi mereka sadar bahwa ini panggilan iman yang mereka harus segera sambut itu. Wa qala rahimahullah, wal ithar bin nafsi fawqal ithar bil mal. Al-Imam Qurtubi mengatakan, memprioritaskan nafs itu lebih hebat daripada cuma sekedar harta. Jadi nafs itu maksudnya gini, nggak apa-apa deh saya yang meninggal duluan, kamu nggak usah. Itu kira-kira sampai segitunya itu ithar. Baik, wal minal amthal as-sa'irah wal judi bi nafsi aqsa ghayatil jud. Qala Dr. Ababili, hadzal hub la li sani'atin sabaqat minal muhajirin ilaihim aw liyadin kanat lahum alaihim wa innamal iman. Apa motivasi orang-orang Ansor berbuat baik kepada muhajirin? Singkatnya gitu ya. Bukan karena orang muhajirin pernah memberikan sesuatu ke orang Ansor, kemudian sebagai bentuk balas budi, balas kasih itu orang Ansor berbuat baik kepada muhajirin. Enggak sama sekali. Semua itu karena keterpanggilan iman. Iman yang berbicara, bukan lagi kayak semacam saling membalas kebaikan. Oh, dulu orang muhajirin sudah baik, akhirnya kita harus balas kebaikannya gitu. Tidak, tapi karena iman. Baik, wa min hadhihi suwar al-musyriqah lil mahabbati as-sadiqah, juga contoh yang lain diriwayatkan oleh Imam Qurtubi dari Hudzaifah al-Adawi qala, ia berkata, intalaqtu yawma yarmuq atlubu ibna ammili wa ma'i syai'un minal ma' wa naqul in kana bihi ramqun saqaituhu fa idza ana bihi fa qultu lahu asqik fa asyara bi ra'si an-na'am fa idza ana bi rajulin yaqulu fa asyara ilayya ibna ammi an antaliq ilaihi. Ini kisah singkatnya gini. Jadi kata Hudzaifah al-Adawi, suatu kali saya
pergi peristiwa perang Yarmuk, aku mencari keponakanku dan aku bawa air. Kalau nanti aku ketemu, aku kasih air itu. Dan aku ketemu keponakanku dalam kondisi yang udah kelelahan, mungkin kena sabetan pedang juga, butuh air. Tapi ketika sudah mau saya kasih minum, ada orang yang teriak, tolong air, tolong air. Akhirnya kata keponakan saya, tolong orang itu dulu, kasih minum itu. Ketika orang itu mau ditolong, ada lagi yang teriak, ya tolong air, tolong air. Kata orang yang mau ditolong tadi, kasih lagi orang yang butuh itu. Dia lebih butuh. Padahal semuanya sama-sama butuh. Sampai akhirnya dia mau, ketika si Hudzaifah al-Adawi mau balik, ke orang yang kedua udah meninggal, ke keponakannya udah meninggal. Masya Allah. Bahkan dalam kondisi yang sulit aja masih mau berbagi itu. Masya Allah. Masya Allah. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa disampaikan. Ini kisah-kisah yang sangat menggugah kita dalam mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mudahkan kita juga bisa mencintai saudara kita karena Allah, karena iman, karena Islam. Aku qouli hadza, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.